Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Yulianto dengan NIM 2403015016, dosen pengampu Ibu Atikah Mutia Hilda. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai teori automata. Pengertian automata. Automata merupakan cabang ilmu komputer dan matematika diskrit yang mempelajari mesin abstrak serta kemampuan komputasinya dalam mengenali dan memprosesan bahasa formal. Mesin abstrak ini bekerja dengan membaca rangkaian simbol sebagai input dan menentukan apakah rangkaian tersebut diterima atau ditolak. Berdasarkan aturan yang telah ditentukan, konsep automata menjadi dasar dalam berbagai bidang seperti perancangan compiler, analisis bahasa pemrograman, sistem kontrol, dan kecerdasan buatan. Selanjutnya ada cara kerja automata. Automata bekerja dengan cara membaca simbol input satu persatu. Setiap simbol yang dibaca akan menyebabkan automata berpindah dari satu keadaan atau state ke keadaan lainnya sesuai dengan fungsi transisi yang dimiliki. Setelah seluruh simbol di input dan dibaca, automata akan berhenti pada suatu state tertentu. Jika state tersebut merupakan state akhir, maka input dinyatakan diterima. Jika bukan, maka input akan ditolak. Pengertian NFA. NFA adalah jenis automata hingga yang bersifat tidak deterministik. Artinya, dari satu state dan satu simbol input yang sama, NFA dapat memiliki lebih dari satu kemungkinan state tujuan. Selain itu, NFA juga memungkinkan adanya perpindahan state tanpa membaca simbol input yang disebut sebagai epsilon atau transisi. Di sini ada definisi formal NFA. Secara formal, NFA didefinisikan sebagai sebuah 5 tupel, yaitu key sebagai himpunan state, terus ada alfabet atau simbol input, selanjutnya yaitu simbol transisi sebagai fungsi transisi yang memetakan state, dan simbol input himpunan state tujuan. Terus ada S adalah state awal dan F adalah himpunan state akhir. Suatu string dikatakan diterima oleh NFA apabila terdapat minimal satu jalur komputasi yang berakhir pada state final. Perbedaan NFA dan DFA. Perbedaan utama antara NFA dan DFA terletak pada jumlah kemungkinan transisi. NFA memungkinkan lebih dari satu jalur transisi untuk satu input, sedangkan DFA hanya memiliki satu jalur pasti. NFA dapat menggunakan epsilon transisi, sementara DFA tidak. Dari sisi implementasi, DFA lebih mudah dan efisien dibandingkan NFA, meskipun keduanya mengenali bahasa yang sama. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mempraktekkan NFA ke DFA menggunakan aplikasi Java. Oke teman-teman, di sini kita sudah berada di aplikasi JFlip-nya. Langsung saja kita di sini untuk membuka aplikasi. Di sini ada beberapa kursor yang bisa kita manfaatkan yang disediakan oleh aplikasinya. Oke, di sini langsung saja kita membuat. Di sini ada key 1, key 0, key 1, key 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita akan, jika terjadi kesalahan seperti ini, kita bisa manfaatin tombol di atas untuk menghapusnya teman-teman. Langsung saja kita membuat arah panahnya. Di sini kita masukkan 1, terus di sini kita masukkan 0, ini terus 1, terus di sini 0,
final state-nya. Salah. Sini kita akan membuat sebagai final state-nya. Final state lagi. Oke. Kita membuat sebagai final state, sama di sini kita boleh buat juga final state-nya. Oke. Udah seperti ini, kita coba buat input di sini teman-teman. Kita akan mencoba masukkan 0 1 0 0 0 0. Coba, oh ternyata bisa diterima teman-teman. Di sini cara membacanya yaitu Q0 membaca 0 ke Q3, Q3 membaca 1 ke Q5, Q5 membaca 0 ke dirinya sendiri sampai dengan selesai, karena dia di sini tadi melakukan looping ya teman-teman. Oke, dan kita coba sekali lagi teman-teman. Kita akan pesan teman-teman. Oke, kita coba masukin 1 1 0 1 0 0 0. Kita coba. Ternyata bisa teman-teman. Di sini sama kayak tadi di sini, tapi final state-nya di Q7 ya teman-teman. Jadi cara baca ini adalah Q0 membaca 1 ke Q2, Q2 membaca 1 ke Q1, Q1 membaca 0 ke Q4, Q4 membaca 1 ke Q6, Q6 membaca 0 ke Q6, dia membaca dirinya sendiri sebanyak 4 kali lalu berakhir di Q7. Oke, selanjutnya kita akan coba mengkonversikan ke DFA. Oke, kita akan melakukan konversi ke DFA. Oh, ini adalah hasil konversinya teman-teman. Atas sekali ya. Oke. Nah, inilah hasil kompresinya, hasil konversinya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba di multirun teman-teman. Ini sisa dari saya tadi teman-teman. Kita akan mencoba di sini dari 1 1 0 1 0 0 0. Selanjutnya yaitu 0 1 0 0 0 0 0. Kita akan mencoba dua ini teman-teman. Oh, ternyata bisa teman-teman. Dan himpunan-himpunan atau simbol-simbol yang kita masukin tadi yaitu diterima semua oleh ininya teman-teman. Oke, benar ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.